Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema masa depan penuh pengharapan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat perlindungan penyertaan-Mu atas kami. Urapi kami yang sebentar hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta nantinya melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Juga terkhusus buat hamba-Mu, urapi setiap perkataan hamba-Mu adalah hanya firman-Mu saja dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk melandasi perenungan kali ini kita akan membaca di dalam Amsal 23 ayat ke-18. Amsal 23 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Berbicara tentang masa depan, setiap orang bahkan sejak kecil sudah diarahkan untuk memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Sejak kecil kita sudah ditanyakan oleh orang-orang di sekitar kita tentang cita-cita, di mana itu semua selalu berkaitan dengan kehidupan di masa depan. Dan pada kenyataannya memang setiap orang memiliki perencanaan tentang masa depan mereka. Akan tetapi ada juga yang mengalami kegagalan dan juga mengalami perubahan akan apa yang mereka rencanakan. Dan kita semuanya tahu bahwa tidak salah sebenarnya jika kita punya rencana dan cita-cita untuk masa depan kita. Namun kita perlu memastikan bahwa apakah kita sudah merencanakan semuanya kepada Sang Pemilik kehidupan kita yang sudah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dari segala masa. Jadi setiap orang itu bahkan sejak kecil sudah ditanyain cita-cita mereka apa. Artinya apa? Pandangan hidup untuk masa depan mereka itu apa. Dan juga mereka yang masa depannya mungkin tidak sesuai dengan cita-citanya, banyak juga. Bahkan kegagalan di masa depan yang mereka alami banyak juga. Apakah salah untuk merencanakan masa depan? Tentu tidak, ya. Tetapi bisa dipastikan segala rencana kita, apakah kita sudah menaruh itu semua atau menyatakan itu semua kepada Tuhan? Setiap orang tanpa kecuali punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Jadi setiap orang itu punya kesempatan memiliki masa depan yang cerah. Demi masa depan yang cerah, semua orang berusaha dan bekerja dengan keras. Para orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik, bahkan sampai ke luar negeri, dengan harapan anak-anaknya kelak mendapatkan pekerjaan yang terbaik, sehingga masa depan hidupnya terjamin. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar khayalan atau impian semata, tetapi memang sungguh ada. Karena Tuhan sendiri yang merancangkannya. Yeremia 29 ayat yang ke-11, mari kita baca bersama-sama. Di situ tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan ini mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan itu penuh pengharapan. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan, berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari yang terasa berat ini. Jika kita melihat sejarah dan latar belakang ayat daripada Yeremia 29 tadi, itu diberikan kepada bangsa Israel yang sebenarnya kondisi bangsa mereka sedang terpuruk.
Mereka sedang berada di negeri asing, tempat mereka dibuang, dan mereka harus tinggal di sana sebagai orang asing. Semuanya ini disebabkan oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Segala perilaku tidak setia yang mereka tunjukkan kepada Tuhan berakibat fatal dengan adanya penghancuran oleh kerajaan Babel, dan mereka semua diangkut sebagai tahanan. Namun dalam keadaan sebagai tawanan dan menjadi orang asing di tempat pembuangan, Tuhan memberikan pencerahan bagi mereka melalui Nabi Yeremia bahwa mereka akan tetap memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Allah setia dengan perkataannya, Dia konsisten dengan janjinya. Pengalaman menjadi orang asing sebenarnya sudah pernah mereka alami selama 430 tahun di tanah Mesir, yang diawali dengan hijrahnya keluarga Yakub dari negeri tempat tinggal mereka ke Mesir, yang pada zaman Yusuf berkuasa mampu bertahan dari kelaparan hebat pada masa itu. Bukannya menjadi warga kehormatan, namun pada akhirnya mereka menjadi budak di Mesir. Ada keluhan yang tak putus-putusnya yang mereka serukan kepada Tuhan, karena memang Tuhan telah menjadikan mereka sebagai bangsa pilihannya. Namun Tuhan punya cerita sendiri untuk membuat umat pilihannya itu layak untuk menjadi bangsa pilihan. Ingat, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dialah yang mengendalikan waktu dan tahu waktu yang tepat untuk bertindak. Sekalipun orang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri, namun bagi orang percaya, sekali lagi seperti yang tertulis dalam kitab Amsal tadi, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini adalah suatu kepastian yang sangat istimewa bagi kita yang percaya kepadanya. Lalu, bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang cerah sebagaimana yang Tuhan rancangkan? Kita harus mengarahkan perhatian kepada didikan. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan, dan janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-17, ini berbicara tentang ketaatan. Masa depan cerah hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk tidak iri hati kepada orang-orang berdosa. Sikap iri kepada orang berdosa berarti kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada kita sendiri, sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak menghargai berkat Tuhan dan kurang bersyukur dengan berkat yang kita terima. Iri hati juga menunjukkan bahwa kita tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan selalu bersyukur di dalam segala keadaan dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan atau situasi apapun. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia pada Tuhan. Ini sebagai kunci kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Kita boleh mempersiapkan segala sesuatu di masa sekarang untuk masa depan, tetapi apabila tidak ada takut akan Tuhan, mohon maaf, masa depan pun dipertanyakan. Tetapi ketika kita mempersiapkan hari ini dengan baik, kita benar-benar sekolah dengan baik, kita benar-benar bekerja dengan baik, kemudian ditambah takut akan Tuhan, maka saya percaya dan yakin masa depan kita penuh pengharapan, karena Tuhan sudah menyediakan berkat atas masa depan kita masing-masing. Doa saya bagi saudara-saudara semua, hiduplah takut akan Tuhan, persiapkan hari ini dengan baik, bekerja sebaik-baiknya, sekolah sebaik-baiknya, berikan yang terbaik untuk investasi masa depan kita, serta tak lupa takut akan Tuhan senantiasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami belajar bahwasanya Engkau punya rancangan masa depan yang terbaik bagi kehidupan kami yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yaitu masa depan penuh pengharapan. Hidup kami mau memberikan hidup yang terbaik untuk masa sekarang ini, juga ditambah takut akan Engkau Tuhan, untuk mempersiapkan masa depan yang penuh pengharapan Tuhan. Apa yang bisa kami kerjakan, kami boleh kerjakan yang terbaik,
baik itu sekolah kami, baik itu pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan hari ini, kami mau lakukan yang terbaik untuk masa depan yang penuh pengharapan tersebut, Tuhan. Juga urapi setiap kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, Tuhan, yang taat akan perintah-Mu, taat akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.